Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Anasari, NIM 2114030077. Saya dari kelompok 7 akan membahas materi tentang Pancasila pada masa Orde Baru dan Pancasila pada masa era reformasi. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Soeharto di Indonesia. Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Pemerintahan 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sampai 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi di Indonesia berkembang dengan pesat meskipun hal praktik korupsi terjadi di mana-mana. Soekarno dilengsirkan oleh MPRS, kemudian digantikan oleh Soeharto yang memegang kendali pada hari peringatan Pancasila. Selanjutnya pada tahun 1968, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara. Instruksi Presiden tersebut mulai berlaku pada tanggal 13 April 1968. Pada tanggal 22 Maret 1978, ditetapkan ketetapan yang disingkat dengan TAP MPR nomor 2 MPR tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Pada bulan Agustus, pemerintahan Orde Baru mengeluarkan asas tunggal, yaitu pengakuan terhadap Pancasila sebagai asas tunggal, bahwa setiap partai politik harus mengakui Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Setiap masa pemerintahan memiliki penerapan Pancasila yang berbeda-beda. Pancasila sebagai dasar negara dapat dijadikan landasan agar pemikiran rakyat Indonesia sesuai dengan dasar negara, sehingga dapat dijadikan landasan yang kuat bagi pemerintah untuk mengambil suatu keputusan kenegaraan agar tidak terdapat pro kontra yang besar bagi kehidupan kenegaraan. Mundurnya Soeharto dari jabatan pada tahun 1998 dikatakan sebagai tanda berakhirnya Orde Baru, kemudian digantikan dengan era reformasi. Selanjutnya pada masa reformasi, penerapan Pancasila pada masa ini sudah baik dan berkembang pesat dari sebelum-sebelumnya. Perkembangan penerapan Pancasila sudah diberlakukan dengan baik dan diharapkan terus selalu berkembang. Meskipun ada beberapa hal ketimpangan Pancasila pada masa era reformasi, namun era reformasi dapat menuntaskannya karena adanya rasa bersama untuk mengokohkan Pancasila. Pancasila adalah sebagai dasar negara yang dilambangkan dengan burung Garuda. Penerapan Pancasila berdasarkan zaman reformasi dimulai sejak lengsernya Presiden Soeharto dan digantikan dengan B.J. Habibie. Disebut masa reformasi karena pada masa ini rakyat menuntut informasi. Pada masa ini ada peningkatan drastis dalam penerapan Pancasila, dimulai dengan sistem teknologi, menyerukan pendapat, hak-hak yang seharusnya dimiliki, dan kebebasan lainnya. Penerapan Pancasila dari zaman B.J. Habibie sampai dengan zaman Jokowi berjalan dengan baik karena alasan utamanya yaitu adanya kesadaran rakyat untuk tetap menjaga fondasi agar tetap berdiri dan tegak. Sekian pembahasan dari saya. Salah dan kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkembang pesat dari sebelum-sebelumnya. Perkembangan penerapan Pancasila sudah diberlakukan dengan baik dan diharapkan terus selalu berkembang. Meskipun ada beberapa hal ketimpangan Pancasila pada masa era reformasi, namun era reformasi dapat menuntaskannya karena adanya rasa bersama untuk mengokohkan Pancasila.
Pancasila adalah sebagai dasar negara yang dilambangkan dengan burung Garuda. Penerapan Pancasila berdasarkan zaman reformasi dimulai sejak lengsernya Presiden Soeharto dan digantikan dengan B.J. Habibie. Disebut masa reformasi karena pada masa ini rakyat menuntut informasi. Pada masa ini ada peningkatan drastis dalam penerapan Pancasila, dimulai dengan sistem teknologi, menyerukan pendapat, hak-hak yang seharusnya dimiliki, dan kebebasan lainnya. Penerapan Pancasila dari zaman B.J. Habibie sampai dengan zaman Jokowi berjalan dengan baik karena alasan utamanya yaitu adanya kesadaran rakyat untuk tetap menjaga pondasi agar tetap berdiri dan tegak. Sekian pembahasan dari saya. Salah dan kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.